Seperti biasa, karena spoiler episode 158 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Setelah meninggalkan alam Gu, Xiao Yan langsung bergegas menuju paviliun bintang jatuh dan langsung disambut oleh Yao Lao. Kamu akhirnya kembali. Guru. Xiao Yan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyambut Yao Lao. Yao Lao tersenyum saat matanya menyapu tubuh Xiao Yan. Beberapa kepuasan muncul di hatinya. Tidak buruk, dalam setengah tahun, kamu telah maju ke level Douzun bintang 8. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengangguk. Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya tidak kembali? Mereka telah kembali, tetapi mereka pergi lagi. Yao Lao menjawab. Pergi? Kemana? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasanku telah menunggumu. Kami menerima beberapa berita segera setelah kamu memasuki makam surgawi. Kemudian, aku meminta dokter peri kecil dan sisanya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Jiama. Kekaisaran Jiama. Nama yang akrab itu menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Apakah sesuatu terjadi pada aliansi Yan? Yao Lao perlahan mengangguk. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua sedang bermasalah. Awalnya, benua barat laut tidak dalam kekacauan, tapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai Sekte Singa Mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang berskala besar. Tidak ada yang cocok untuk para ahli dari sekte itu. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali mereka. Sekte Singa Mendalam. Apakah mereka sangat kuat? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun Sekte Singa Mendalam dapat digolongkan di antara 10 besar di benua barat laut, itu tidak terkalahkan. Mereka mendapatkan dukungan dari Aula Jiwa. Yao Lao menjawab dengan suara lemah. Aula Jiwa? Xiao Yan mengerutkan kening. Mengapa Aula Jiwa tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua dan memicu perang besar? Untuk mengumpulkan roh, Yao Lao merajut alisnya saat menjelaskan. Sekte Singa Mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk akan dihancurkan. Ini tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kecepatan di mana Aula Jiwa mengumpulkan tubuh roh. Mengenai aliansi Yanmu, secara kekuatan, Sekte Singa Mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan. Sayangnya, ada tambahan Aula Jiwa. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Aula Jiwa sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Sepertinya, aku juga harus cepat kembali. Yao Lao tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kali ini, aku akan mengirim beberapa tetua yang merupakan Douzun bintang 5 ketika kamu menuju ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, mereka mengetahui informasi lebih banyak darimu. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Jangan terburu-buru dan berangkat hari ini. Wilayah dataran tengah dan benua barat laut terlalu jauh. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang teleportasi yang menghubungkan paviliun bintang jatuh ke benua barat laut. Yao Lao sekali lagi berbicara. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas lega sebelum dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Setelah itu, dia mengambil token giok zamrud yang diberikan Yao Xingji dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah undangan upacara klan Yao. Mereka memintaku menyerahkannya kepada guru. Tangan Yao Lao langsung gemetar ketika mendengar kata-kata upacara klan Yao. Dia sejenak menghirup nafas dalam-dalam sebelum perlahan menerimanya dan menyimpannya. Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang teleportasi dulu. Ya, Xiao Yan mengangguk. Meskipun Yao Lao tidak banyak menampilkan ekspresi di wajahnya, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati Yao Lao tidak tenang. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya upacara klan Yao ini yang menyebabkan guru menunjukkan reaksi seperti itu? Yao Lao hanya tersenyum ketika melihat mata Xiao Yan yang berkedip-kedip, tetapi dia tidak menjelaskan tentang upacara klan Yao. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan. Setelah aku selesai membangun lubang teleportasi, kamu akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Sekarang, aku memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak kamu pergi. Ini saatnya untuk kembali dan melihat. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya, bagaimana kakak pertama dan keduanya dan yang lain selama tahun-tahun ini, terutama Medusa. Jika menghitung waktu,
Anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Jika itu masalahnya, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. 3 hari berlalu di tengah perasaan santai Xiao Yan. Lubang teleportasi yang dibangun Yao Lao juga secara bertahap telah selesai. Dalam 3 hari ini, Xiao Yan juga telah menerima satu murid gadis muda yang bernama Yu Chuan. Meskipun ini bukan niatnya, dia telah dipaksa oleh Yao Lao agar menjadikan Yu Chuan menjadi muridnya. Ini karena bakat gadis ini sangat menjanjikan. Bahkan belum genap berusia 17 tahun. Dia telah mencapai level Douwang. Dikarenakan Yao Lao tidak mau menerima murid lagi, itulah sebabnya dia memaksa Xiao Yan agar menerima Yu Chuan sebagai muridnya. Namun, meskipun status Xiao Yan unik di Paviliun Bintang Jatuh, Yu Chuan hanya mau menjadi murid Xiao Yan dalam nama. Ini membuat Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di belakang gunung Paviliun Bintang Jatuh, sudah ada lubang hitam setinggi 30 meter muncul di atas panggung batu. Namun, Yao Lao tidak mendesak Xiao Yan untuk langsung berangkat. Dia jelas tahu kekuatan sekte singa mendalam yang didukung oleh aula jiwa. Oleh karena itu, dalam 3 hari ini, dia telah menyebarkan undangan ke segala penjuru untuk mencari pembantu. Namun syaratnya harus di level Douzun. Di sisi lain, dia akan memberikan 3 pil obat tingkat 8 sebagai imbalan. Setelah mendapatkan 20 ahli Douzun bintang 3 sebagai pembantu, bahkan 3 di antara mereka Douzun bintang 8, yaitu 3 bersaudara Hu, ditambah lagi 10 tetua tamu. Total ada 30 Douzun yang akan berangkat menemani Xiao Yan kembali ke aliansi Yan. Semuanya, aku rasa kalian semua sadar akan tujuan dari perjalanan ini. Setelah kita tiba di wilayah barat laut benua, aku harap semua orang akan mendengarkan perintahku. Xiao Yan berdiri di depan banyak sosok dan berbicara dengan senyum lemah. 20 Douzun yang diundang beserta 10 tetua tamu tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemudian, mata Xiao Yan beralih pada Yao Lao setelah melihat semua orang mengangguk. Guru, kami akan berangkat sekarang. Segera, Xiao Yan orang pertama yang bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam gelap. Ketika mereka muncul, itu sudah di atas dataran dan tebing merah yang tak berujung. Salah satu tetua tamu di samping Xiao Yan sejenak melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya yang telah diberikan Yao Lao. Dia sejenak mengamati. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah sekte singa mendalam. Dengan kata lain, kita telah diangkut ke wilayah sekte singa mendalam. Namun, itu tidak masalah. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa umpan, kita harus bisa mencapai wilayah aliansi Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat peta. Kalau begitu, ayo bergerak. Kita dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita saat ini sepanjang jalan. Cobalah yang terbaik untuk menekan aura kalian. Dengarkan perintahku dan jangan berkeliaran secara acak. Selama dalam perjalanan, Xiao Yan mendapatkan banyak informasi. Wilayah aliansi Yan yang telah dijaga selama bertahun-tahun telah menyusut sepertiga. Sebagian besar ahli dalam aliansi Yan saat ini juga telah berkumpul di Benteng Kuning Misterius. Sebuah tempat yang paling penting bagi aliansi Yan selain Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansi Yan kembali ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, di pihak sekte langit mendalam, aula jiwa dan beberapa ahli lainnya yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 Douzun. Bahkan di antaranya ada 4 Douzun bintang 8. Di sisi lain, aliansi Yan paling banyak memiliki 10 Douzun. Xiao Yan harus tiba di Benteng Kuning Misterius sebelum sekte singa mendalam mulai dengan paksa mendudukinya. Jika tidak, kerugian yang akan dialami aliansi Yan akan terlalu besar. Sementara itu, kabut hitam yang meresap perlahan tersebar di luar Benteng Kuning Misterius. Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara. Di sisi lain, para prajurit aliansi Yan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok benteng dan menyaksikan lautan manusia di kejauhan dengan ekspresi serius. Di tengah tembok, sosok cantik Cailin berdiri mengenakan armor merah ketat. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Cailin, kamu harus membawa Xiao Xiao dan pergi jika kami gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda.
Matanya melihat kabut hitam yang menembus dari kejauhan saat dia dengan lembut berbicara. Ya, ini anak adik ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di samping juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya. Cailin menggeleng ketika mendengar kata-kata dari mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat lucu. Ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya. Ibu, tidak perlu takut. Paman pertama mengatakan bahwa ayah akan kembali. Tangan mungil Xiao Xiao memeluk leher panjang Cailin saat dia berkata. Cailin meringkuk bibirnya ketika dia mendengar ini. Dia memeluk Xiao Xiao sebelum mengangkat kepalanya dan menoleh pada dokter peri kecil. Apakah dia benar-benar akan kembali? Dia harus membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini setelah dia mencapai paviliun bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya, tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut membelai kepala kecil Xiao Xiao. Setelah itu, dia menatap sedikit dokter peri kecil. Jika benteng jatuh, kamu harus membawa Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan, tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika aku mati. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Cailin yang tertutup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu sudah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahimu dengan klan Xiao kami. Xiao Ding di samping dengan lembut menghela nafas. Pertama-tama, mari kita mengatasi masalah di depan, sebelum kita membicarakan tentang ini. Cailin menempatkan Xiao Xiao yang masih dalam pelukannya ke bawah. Pada saat yang sama, sosok muda berpakaian hitam juga muncul dalam pikirannya. Emosi yang rumit melintas di matanya. Sementara Cailin merenung, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Pemimpin Sekte Singa Mendalam. Shi Tian termasuk di antaranya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Medusa, apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah kamu akan menyerah pada Sekte Singa Mendalam? Atau akankah Sekte Singa Mendalam membantai semua orang di aliansianmu? Ekspresi dingin melintas di mata Cailin ketika dia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak akan ada yang menyerah. Aktifkan formasi. Cailin hanya melirik Shi Tian sambil tertawa. Setelah itu, teriakan sedingin es keluar dari mulutnya. Dimengerti. Respon gugup segera muncul dari sekitarnya setelah teriakan lembut Cailin. Langit di luar benteng bergetar, dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Pemanah, bersiap-siap? Cailin sekali lagi memberi perintah. Segera, suara derit busur yang ditarik langsung bergema lagi dan lagi. Panah tajam sepanjang 2 meter memancarkan cahaya dingin saat mereka siaga. Shi Tian, berhenti mengucapkan omong kosong semacam itu. Jika kamu menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya padamu begitu benteng jatuh. Jika anggota klan Xiao itu akhirnya melarikan diri karenamu, kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Suara dingin dan seram Tianzun ke-9 yang tidak sabaran, tiba-tiba terdengar dari belakang sementara Shi Tian mengerutkan kening. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Shi Tian tertawa. Kemudian tatapannya beralih lagi pada Ratu Medusa. Medusa, kesempatan terakhirmu telah dibatalkan oleh MU. Semuanya, dengarkan. Serang. Pasukan di luar benteng langsung mengeluarkan teriakan perang setelah mereka mendengar teriakan Shi Tian. Di sisi lain, gelombang suara desis angin segera meletus dari benteng ketika prajurit yang seperti banjir melonjak. Panah besar dari sebelumnya ditembak seperti gugusan awan gelap. Mereka mendarat pada tentara Sekte Singa Mendalam. Teriakan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Serang! Hancurkan penghalang energi! Shi Tian sekali lagi berteriak.
Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran. Gelombang demi gelombang pilar Douqi bersiul di langit. Itu bergegas menuju penghalang energi dari semua arah. Segera, banyak suara ledakan terdengar. Penghalang energi langsung berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target. Semua ahli di level Douwang ke atas. Balas dan stabilkan penghalang energi. Cailin mengeluarkan banyak perintah secara teratur saat sekte singa mendalam menyerang. Segera, panah besar tiba-tiba bergeser. Awan panah padat menyebar dan dengan kejam menembak ke arah para ahli dari sekte singa mendalam di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, tubuh sejumlah besar dari mereka secara paksa ditembus oleh serangan ini. Banyak mayat jatuh ke tanah. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak berubah menjadi gila. Shi Tian sekali lagi menunjukkan sinyal tangan setelah melihat penghalang energi bergetar intens. Segera, kabut hitam di belakangnya perlahan merobek. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Detik berikutnya, mereka mengeluarkan teriakan dingin saat gelombang demi gelombang Douqi melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Kemudian membentuk binatang energi selebar 3 meter. Dan dengan kejam bertabrakan dengan penghalang energi benteng. Penghalang energi di langit memancarkan suara ledakan keras sebelum akhirnya meledak terpisah. Cailin perlahan mengepalkan tangannya ketika penghalang energi pecah. Suara sedingin esnya bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, tetapi kita tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kita terletak kekaisaran kita. Jika hati kalian masih memiliki api, angkat senjata dan bertarung sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Mata semua prajurit dari aliansi Yan langsung memerah. Raungan marah segera menggema di langit. Segera, suara ledakan terdengar ketika kedua belah pihak akhirnya bentrok ke dinding benteng seperti badai. Kemudian, mata cantik Cailin berpaling ke arah dokter peri kecil di sisinya setelah memberi perintah. Dokter peri kecil, aku akan meninggalkan Xiao Xiao untukmu. Jagalah dia dengan baik. Ibu, meskipun Xiao Xiao masih kecil, dia sepertinya merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah mungilnya dan menggunakan mata berair hitam gelapnya untuk melihat ibunya. Patuhlah, jangan takut. Ibu akan pergi sebentar. Cailin dengan lembut membelai kepala Xiao Xiao. Senyum manis muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao pada dokter peri kecil. Kemudian dia berbalik dan bergegas ke udara. Sebuah Douqi yang megah melonjak dan memutar beberapa ahli Douwang di depan ke dalam genangan darah. Shi Tian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Bagaimana mungkin aku bisa menolak undangan wanita cantik? Shi Tian tertawa keras. Pisau emas di tangannya menari-nari dan membentuk kelompok bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin. Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi. Douqi melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang di tangannya menyerang pada sudut yang berbeda dan menutupi semua titik fatal di tubuh Shi Tian seperti badai. Ekspresi Shi Tian mungkin tampak tenang ketika menghadapi serangan Cailin. Namun hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya. Segera, pedang emasnya menari-nari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam Cailin. Sementara Cailin dan Shi Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit. Area dalam radius 300 meter dari benteng dipenuhi dengan pertarungan kacau. Para ahli dari aliansi Yan semuanya telah maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit segera meletus. Di sisi lain, Tianzun ke-9 yang berdiri di langit. Matanya acuh tak acuh saat menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk aula jiwa. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Sementara itu, dokter peri kecil yang memeluk Xiao Xiao di dinding. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar chi beracun dan menghantam ahli singa sekte mendalam yang telah dibebankan ke dinding. Setelah itu, dia membiarkan Xiao Xiao untuk menyembunyikan matanya di pundaknya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Kakak dokter peri kecil. Kamu harus membawa Xiao Xiao dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Seruan lembut Qing Lin tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Kamu berpikir untuk pergi?
Bagaimana itu bisa begitu mudah? Teriakan Qing Lin baru saja terdengar. Namun beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas. Mereka tetap tergantung di udara sebelum tertawa gelap. Beberapa douzun di bawah bintang 3 berani bertindak sombong di sini. Qing Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke depan. Pada saat yang sama, para ahli yang dia kendalikan menembak keluar. Mereka menyerang dan mengepung beberapa ahli douzun. Dokter peri kecil, pergi. Tian Huozunzi juga muncul di samping dokter peri kecil ketika Qing Lin telah bertindak untuk memblokir ahli douzun. Kemudian Tian Huozunzi memimpin untuk menyerang ke depan. Beberapa ahli douzun mengikuti di belakangnya. Sementara Tian Huozunzi memimpin untuk menyerang. Dokter peri kecil yang memeluk Xiao Xiao mulai buru-buru mundur. Namun, dia baru saja mundur 300 meter. Kabut hitam tebal telah bergegas. Seorang lelaki tua bergegas keluar dari kabut. Rantai hitam di tangannya dengan kejam melesat ke arah Xiao Xiao di pelukan dokter peri kecil. Bajingan! Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat si tua sialan itu menyerang seorang anak. Melambaikan tangannya. Sebuah pilar douci mematikan menembak dan menjatuhkan rantai ke samping. Kemudian, kaki dokter peri kecil sekali lagi ditekan ke tanah, dan kembali mundur daripada mengejar. Kemana kamu bisa melarikan diri? Dokter peri kecil baru saja menarik mundur. Namun sosok hitam lain telah tiba dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangannya dan dengan kejam menghantam ke arah dokter peri kecil. Sementara sosok hitam ini menyerang, orang tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas mendekat. Dua serangan mereka dilepaskan dengan kekuatan penuh di kedua sisi dokter peri kecil. Xiao Li, tangkap Xiao Xiao. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika dihadapkan dengan serangan gabungan. Sudut matanya melirik Xiao Li, yang jaraknya cukup dekat. Dia melemparkan tangannya dan angin lembut mengirimkan Xiao Xiao. Pada saat yang sama, douci beracun yang sangat mematikan keluar dari tubuhnya ke segala arah dan menerima serangan gabungan dari dua ahli douzun. Xiao Li baru saja akan bergerak untuk menangkap Xiao Xiao. Namun, sosok seperti hantu telah tiba di samping Xiao Xiao ketika Xiao Li baru saja akan mengulurkan tangannya. Angin tajam menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkannya mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan! Mata Xiao Li berubah merah ketika dia melihat bahwa orang ini berniat mengambil Xiao Xiao setelah meluncurkan serangan menyelinap. Pria tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu, dia berbalik dan meraih Xiao Xiao di udara. Kai Lin, yang sedang berjuang melawan Shi Tian di kejauhan, segera menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. Medusa, menyerah dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pria tua kurus mengambil pakaian Xiao Xiao di depan banyak mata terkejut. Dia menatap Cai Lin dengan wajah galak. Namun, tepat ketika dia akan mengucapkan kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan dingin tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya. Setelah itu, tangan dingin dengan kejam menjepit seperti tang logam. Suara patah tulang segera terdengar. Mata lelaki tua itu melirik tepat sebelum dia meninggal. Seorang pria muda berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh telah muncul tanpa sadar di belakangnya. Xiao Yan secara acak melemparkan ke samping mayat lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Xiao. Senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dia mempelajari Cai Lin dan lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum samar, suara lembutnya perlahan-lahan dipancarkan ke telinga Cai Lin. Maaf, aku kembali sedikit terlambat.